Jakarta merupakan kota tunduk selera pribadi, menawarkan mimpi dan ilusi. Jakarta itu cinta yang tak hapus oleh hujan dan tak lekang oleh panas. Jakarta memang sangat lihai, membuat orang-orang menua lebih cepat di jalanan. Secara filosofis, sesungguhnya tak ada orang besar dan tak ada orang kecil. Dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ane Bang Pati, pimpinan dari keluarga besar Cingkrik Tumbal Pitung Kongajut, Kemandoran. Sejarah dan penjelasan tentang ondel-ondel. Ondel-ondel adalah boneka kayu yang dibuat dari batang bambu yang orang zaman dulu bilangnya barongan. Kalau orang zaman sekarang, ondel-ondel adalah suatu ikon bagi masyarakat budaya Betawi. Untuk abadnya setahu aneh dari dulu itu, dari waktu zamannya ondel-ondel masih sakral, itu dari abad ke-17. Cuman begitu naik kemari aneh kurang begitu paham. Cuman begitu naik 2018, 2019, 2020 itu ondel-ondel banyak dipergunakan satu untuk pajangan pernikahan. Karena ondel-ondel dulu dengan ondel-ondel sekarang kemasannya beda. Kalau dulu serem, sekarang kan ondel-ondel udah mulai bagus-bagus, keren-keren. Kalau sejak kapannya, aneh kurang begitu paham. Pokoknya dari 2015, 16, 17 sampai sekarang ini, ondel-ondel mulai naik kembali. Eksistensinya karena dari kemasannya itu yang aneh udah bilang tadi. Ya, ondel-ondel dipakai sekarang untuk nikahan, ditaruh untuk hotel, ditaruh untuk kantor-kantor kelurahan, ditaruh untuk kantor-kantor kecamatan, gitu. Di bawah panasnya matahari yang membakar jalanan, sang ondel-ondel berjalani menyusuri sudut-sudut ibu kota. Seakan-akan tak menghiraukan lagi sepasang kaki mereka yang melepuh. Di dalam rongga tubuhnya ada seorang pria yang sedang bekerja. Nafasnya yang tersengah saat menghirup gerahnya udara. Keringatnya membasahi tubuhnya yang kering. Dia bertahan tuntaskan perjalanan sampai ujung jalan. Sementara temannya selalu berkeliling berharap sumbangan. Ember bekas di tangannya terkumpul uang recehan demi mengganti ongkos jalan dan uang makan sehari-hari. Meski itu tidak dapat membuat ia kenyang. Kalau pendapat saya sungguh sedih karena ondel-ondel itu adalah ikonnya masyarakat Betawi, ikonnya orang-orang Betawi. Dari ormas-ormas juga banyak yang pakai ikon ondel-ondel. Kita merasa sedih karena mereka nih yang pengamen-pengamen di jalanan nggak tahu wadahnya, nggak tahu nih ondel-ondel harus dirarin kemana. Sedangkan dulu ada penyuluhan di setiap wali kota tentang ondel-ondel. Itu satu yang membuat dia pengamen ondel-ondel, satu perut, kebutuhan. Kita juga mau ngelarang gimana ya, karena mereka juga ibarat kata belum tahu wadahnya. Ya makanya adanya Perda nomor 4 tahun 2015 yang ondel-ondel akan dilarang untuk dijadikan alat untuk ngamen. Nanti mereka pun akan sadar sendiri, begitu. Ya, kita berdoa aja, insya Allah ondel-ondel bakal lebih berubah lagi ke depannya. Bahkan ondel-ondel bisa masuk kancah negara, karena ondel-ondel adalah ikon orang Betawi. Gimana caranya Betawi harus maju, terutama ikonnya ondel-ondel. Harapan buat ondel-ondel, pengrajin ataupun budaya ondel-ondel, aneh minta nih kita gabung, kita rangkul tuh yang pada ngamen-ngamen, kita rangkul, kita ajak, kita kasih tahu penyuluhan buat dia agar ondel-ondel tuh nggak dibikin sebagai alat pengamen lagi. Kita rangkul semuanya, yuk kita majuin nih budaya kita, terutama ikon kita budaya Betawi, ondel-ondel. Jakarta, kau tampak tua dan benar-benar lelah.
Gubernur boleh berkuasa, tetapi pemangku-pemangku Jakarta sejatinya adalah warga ibu kota. Berhentilah terobsesi dengan Jakarta. Niscaya itu akan menjadi solusi utama. Barangkali hanya orang kaya yang bisa bertahan mewujudkan cita-citanya di Jakarta. Jakarta emang kota aneh. Siapa saja yang beruntung, maka ia akan dengan mudah hidup di kota kejam ini. Tak mungkin Jakarta berubah jika segalanya masih bertumpuk di sana. Jakarta emang tidak pernah bersahabat dengan kita. Jadi, harus berhati-hati kerja di Jakarta. Katanya, ibu kota lebih kejam dari ibu tiri.